البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-babul hadi wasamanun, bab yang ke-81. Untuk semoga sama ya kalau angka bab. Babun nahyi an su'alil imarah, bab larangan dari meminta kekuasaan. Nah, ini yang telinga merah ya, afwan. Orang cari-cari kekuasaan. Wa ikhtiyari tarkil wilayat, dan memilih untuk meninggalkan pemerintahan. Ini Imam Nawawi, Imam Syafi'i ya, jangan marah pada Salafiyun. Salafiyun cuma membaca bukunya Nawawi, yaitu sekedar membaca, bukan untuk memburuk-burukkan orang. Idza lam tata'ayyan alaih, apabila tidak diwajibkan terhadapnya. Au tad'u hajatun ilaih, atau apabila tidak ada hajat yang menyeru dia untuk memegang kekuasaan. Allah Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itu adalah negeri akhirat yang kami jadikan dia untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian, yaitu kesombongan di bumi, ataupun kerusakan, yaitu kezaliman, dan kesudahan yang bagus hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, tilka di sini maslahnya adalah maslahut ta'zim wa tafkhim, menunjukkan besarnya permasalahan ini, yaitu apa? Seakan-akan Allah itu memposisikan bagaikan berdekatan dengan kaum muslimin, menunjuk ke sana sebuah negeri yang sangat hebat dan tinggi. Itu negeri yang disifati dengan keagungan, kehebatan, kekekalan, dan keindahan yang dijanjikan pada kalian. Itulah negeri akhirat. Jadi padahal jelas apa, kita di sini, surga di atas langit sana, surga dekat dengan Allah, tapi Allah menggunakan pola tilka, menunjukkan jauh, menunjukkan apa, betapa agungnya surga itu, ditunjuk dari jauh. Baik, jadi lafaz tilka saja itu sudah memberikan pengagungan kepada apa yang akan diceritakan itu. Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian. Dijelaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, maksudnya adalah surga dengan seluruh kenikmatannya. Demikian pula dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu seluruh keindahan surga dan kenikmatannya yang dijanjikan kepada kalian. Baik. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwa. Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan. Tak boleh, kalau sini sama. Hafalan sama. Ayat ini turun setelah, yaitu datang setelah membahas cerita tentang Qarun, yang mana Qarun menyombongkan diri, innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi kekayaan ini semata-mata karena ilmu yang saya miliki. Atau tafsir yang lain, berdasarkan ilmunya Allah bahwasanya saya memang berhak mendapatkan ini semua. Ini adalah kesombongan, merasa lebih hebat dari yang lain dan seterusnya. Baik, maka kemudian dia seperti yang Allah sebutkan di awal ceritanya, apa itu? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Musa, dia dari Bani Israel, bukan dari bangsa Egypt. Lalu dia mendolimi mereka. Ini masuk dalam tafsir wala fasada. Dia membuat kerusakan dengan hartanya. Dia berusaha menyesatkan Bani Israel. Sampai-sampai Bani Israel mengatakan apa? Ya laitala nami lama utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Aduhai, seandainya kita diberi seperti pemberian yang diberikan pada Qarun. Sungguh dia telah memiliki keuntungan yang besar. Akhirnya banyak yang terpesongkan karena harta. Ini kerusakan di bumi, berbuat kezaliman, agar orang-orang terpesongkan dari dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, inilah dua kejahatan yang dilakukan Qarun sampai kemudian dia dibinasakan. Lalu Allah memberikan penjelasan sesungguhnya negeri akhirat yang diceritakan oleh para ulama, karena para ulama mengingatkan mereka dengan apa? Negeri akhirat.
Wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqaha illa sabirun. Celaka kalian apabila sudut pandang kalian seperti itu. Keuntungan hanya dilihat dari kekayaan duniawi. Baik. Pahala dari Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Baik. Wala yulaqaha illa sabirun. Namun tidak ada yang mendapatkan itu kecuali orang yang sabar. Memang di dunia perlu sabar. Tunggu kesudahannya. Sekarang kita bersabar dulu. Lalu disebutkan, diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ibnu Jarir dari Muslim Al-Batin, uluwan di sini adalah kibron, fasadan yaitu jabron, yaitu uluwan yaitu kesombongan, sombong fil haq, maksudnya fi mungkin apa pakai masalah kufiyun yaitu ala, sombong terhadap kebenaran. Tidak mau mengikuti dakwah Nabi Musa pada waktu itu. Kalau sekarang ya dakwah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kemudian fasadan yaitu memaksa. Korun dengan hartanya suka memaksa orang lain. Jelas orang zaman sekarang dengan hartanya boleh apa istilahnya itu? Menggerakkan para kaki tangan kerajaan untuk mendolimi pihak yang lain. Nah, itu masuk dalam fasada, tafsir tentang kerusakan yaitu kezaliman. Kemudian ditutup dengan wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Apa maknanya? Yaitu dia memilih untuk tawadhu, tidak ingin menjadi orang-orang yang menyombongkan diri terhadap kebenaran dan seterusnya itu, sambil menghinakan orang lain. Dia tak ingin itu dan tidak ingin berbuat kezaliman. Berarti apa? Dia ingin menebar keadilan. Berarti apa? Ayat ini yang diinginkan darinya adalah orang ini tidak ingin menjadi penguasa. Karena apa? Penguasa memang posisinya tinggi, dia tinggi sekali. Nah, dia tidak menginginkan itu. Kemudian dia kalaupun dia itu jadi penguasa, dia tidak ingin membuat kerusakan. Tapi jangan tunggu jadi penguasa baru tidak merusak. Kita sekarang pun berpotensi mampu merusak lingkungan, merusak tetangga walaupun bukan penguasa. Maka semuanya dilarang untuk seperti itu. Diingatkan, surga hanya untuk orang-orang yang menjauh dari dua perkara tadi. Inilah ketakwaan. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam Majmu'ul Fatawa ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya kesombongan yang tertinggi adalah kesombongan terhadap tauhid, yaitu diajak dakwah kepada tauhid malah memelihara syirik dan memerangi tauhid. Nah, dia terkena ayat ini, terancam dengan apa? Tidak masuk surga. Ma'ruf, dalil banyak sekali tentang orang-orang yang menentang dakwah tauhid, dibinasakan di dunia dan di akhirat. Dan juga kerusakan yang terbesar adalah kesyirikan, karena itulah yang mendatangkan kesialan, merusak bumi. Bahkan apa, Hajar Aswad dulunya putih, sanadnya sahih itu. Nah, sekarang jadi hitam. Sebabnya apa? Kerusakan dan kejahatan umat manusia. Ternyata memang kesyirikan dan kezaliman itu memang berkesan kepada dunia ini. Kemudian kita masuk kepada hadisnya. Al-hadisul khamisa asyar ba'da sab'i mi'ah wa an Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan engkau meminta pemerintahan, kekuasaan. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Karena apabila engkau memintanya tanpa meminta, engkau diberi kekuasaan tanpa engkau meminta, maka engkau akan ditolong untuk mengurusi amanah tadi. Wa in u'titaha an mas'alah. Namun apabila engkau diberi kekuasaan berdasarkan permintaan, karena engkau meminta, wukilta ilaiha, engkau akan diserahkan kepada kekuasaan tadi, yaitu engkau tidak ditolong. Biar engkau sibuk sendiri, terserah, tanpa Allah membantumu. Kemudian wa idza halafta ala yamin, dan apabila engkau bersumpah, halafta ala yamin yaitu engkau bersumpah, selesai. Fara'aita ghairaha khairan minha, lalu engkau melihat yang lain lebih baik daripada isi sumpahmu itu, fa'til ladzi huwa khair, maka datangilah yang lebih baik tadi. Wa kafir an yaminik, dan
tebuslah, yaitu hapuslah kesalahan dari sumpahmu tadi, yaitu kafarah, membayar tebusan atau menutup kesalahan. Kafarah asalnya adalah menutup. Tayyib, muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, imarah di sini adalah wilayah, sama kekuasaan, jadi wali, jadi penguasa. Hadisnya mengatakan la tas'alil imarah, berarti hukum minimal dari ini kata beliau adalah apa? Makruh, yaitu perkara yang dibenci oleh Nabi, meminta-minta. Bahkan Nabi tak minta jadi Nabi. Baik. Adapun banyak orang yang sengaja datang ke gua-gua untuk mencari wangsit agar jadi nabi, agar jadi wali. Tujuannya apa? Untuk menundukkan orang lain, agar dipimpin, agar memimpin orang lain, dimuliakan orang. Ini semua masuk ke dalam imarah, masuk dalam wilayah. Dan hadis ini walaupun lafadznya khusus, tetapi apa? Ma'ruf, bahwasanya dia ini berlaku untuk seluruh umat manusia, diperintahkan untuk menjauh dari kepemimpinan tadi. Kemudian Rasulullah memberikan alasannya, fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, karena apabila engkau diberi kekuasaan tanpa meminta, engkau akan ditolong. Kenapa? Karena engkau sebenarnya tertimpa musibah, dan orang yang sabar menghadapi musibah, bukan minta musibah, dia akan ditolong menghadapi musibah tadi, dan dia akan ditolong untuk memikul amanah tadi. Berarti apa? Akan mudah untuk istiqamah, akan dimudahkan untuk bersikap adil, sehingga nanti di hari kiamat engkau akan ditolong ketika engkau dihisab, ketika engkau diperiksa. Allah akan memberikan ilham bagaimana hujahnya, yaitu alasannya kenapa dalam peristiwa ini engkau memutuskan demikian. Engkau akan ditolong. Sejak awal engkau memang tidak meminta-minta kekuasaan. Tapi sebaliknya, wa in u'titaha an mas'alah, apabila engkau diberi kekuasaan tadi karena meminta, wukilta ilaiha. Wukilta kata al-hafidz yaitu apa? Suyirta ilaiha atau suyirat ilaik. Ada dua kemungkinan. Kekuasaan memang akan diserahkan kepadamu dan engkau diserahkan kepada kekuasaan tadi, yaitu engkau tidak akan ditolong oleh Allah, sehingga engkau akan mengalami masyaqqah, berbagai kesulitan. Walaupun apa mungkin harta dunianya banyak, dapat duit banyak tiap bulan barangkali, tetapi engkau akan mengalami sekian banyak kesulitan. Belum lagi orang-orang yang dengki, belum lagi orang-orang yang memburuk-burukkan namamu, belum lagi orang yang mengancam keamananmu, berbagai kesulitan. Dan hasilnya apa? Engkau akan sulit bersikap adil. Di akhirat lebih celaka lagi kalau sampai tidak adil. Dan hasilnya engkau akan mendapatkan kutukan banyak orang. Jelas banyak orang mencaci kan, mengutuk penguasa, begini salah, begitu salah, dan seterusnya. Nah itu hasilnya. Nah, kalau sudah banyak kutukan, jangan disangka sejuta kutukan berarti semuanya salah. Mungkin ada 1-2 kutukan yang tepat kena engkau, berarti apa? Mungkin hidupmu akan betul-betul terkutuk, keberkahan hilang, akhirnya celaka. Nauzubillah. Ini hasil dari apa? Meminta kekuasaan. Ini sekedar meminta, apalagi kalau berusaha merebut sambil menjatuhkan pihak lain. Nah, lihatlah hasilnya akan lebih parah lagi, dan dosanya akan berlipat-lipat dan seterusnya. Ini adalah inti dari pembahasan. Adapun yang setelahnya masalah sumpah, insya Allah akan dibahas oleh beliau di dalam bagian yang lain, bab yang lain. Intinya apa? Yaitu apabila engkau bersumpah karena suatu keperluan atau suatu keadaan, namun engkau melihat perkara yang lain lebih baik, bersumpah tidak akan membawa dia. Tapi tahu-tahu apa? Lihat dia sedang ada di dunia yang hilang, keretanya hilang, ya sudah, jom naiklah. Sumpah saya bayar kafarah lah. Nah, itu lebih baik apa demi menolong saudara. Karena intinya bukan kita ini menjaga kehormatan dengan cara apapun yang terjadi saya sudah sumpah, tapi yang disyariatkan adalah cari yang terbaik. Kalau yang terbaik adalah menolong orang tadi, maka tolong dia walaupun konsekuensinya engkau membayar kafarah. Ilahuna wallahu a'lam.